Wait, ini belum nongol. Oke, jadi perkenalkan nama saya Kevin Kameswara. Di sini saya akan menjelaskan untuk program Python uh, Project Pacman. Untuk final project term 1 Python Basics 1. Untuk latar belakang problem itu kita kita diminta untuk membuat sistem cashier otomatis di mana si customer itu dapat dapat menginput barang-barangnya sendiri, kemudian dia input quantity-nya sendiri, kemudian price-nya sendiri, kemudian nanti output-nya adalah dapat total price-nya berapa, kemudian apabila ada diskon nanti di-apply. Nantinya gitu. Untuk requirement yang dibutuhkan itu adalah kita perlu menggunakan kita perlu bikin kelas transaction, kemudian kita perlu menambahkan fungsi add item dengan variable amount sama price untuk menambahkan item-item ke dalam daftar belanjaannya, kemudian update bisa name, quantity, dan price untuk koreksi apabila ada kesalahan pengisian, misalnya typo namanya apa, atau typo harganya berapa, atau typo jumlahnya berapa. Kemudian fungsi delete itu untuk menghapus itemnya barangkali nggak jadi beli gitu kan. Kemudian reset transaction ketika ya udah untuk reset aja barangkali emang benar-benar diganti dari awal gitu loh, nggak jadi beli terus benar-benar dikembaliin masing-masing, kemudian jadinya cuma beli satu dan sebagainya. Untuk cek kemudian ada fungsi cek ya, tujuannya untuk ngecek apakah daftar transaksinya ada yang missing atau enggak. Kemudian fungsi cek juga dia berfungsi sebagai kalkulator untuk total harga yang diberikan setelah diskon, kalau misalnya diskon itu berlaku ya. Oke, jadi itu untuk flowchart-nya ya. Oke, sekarang berarti tinggal test. Oke, penjelasan singkat mengenai function atau atribut yang dibuat. Oke, untuk function-function yang digunakan di sini itu ada item ini. Oke, balik lagi. Jadi dari awal itu transaction ini kelas dibuat dengan metode dictionary ya. Jadi dengan jenis dictionary, karena kalau cuma buat kayak ini kan list ya. Kalau list saya nggak kepikiran bagaimana cara buat supaya assignment-nya lebih enak gitu loh. Jadi misalnya amount-nya berapa, price-nya berapa, bla bla bla. Nah, jadi saya bikin dictionary itu juga supaya nggak ketukar-tukar loh. Jadi kalau misalnya dictionary kan jelas itu amount-nya berapa, price-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya bikin listnya dictionary. Kemudian untuk ada items itu add kayak dictionary kan. Jadi kalau misalnya ada item misalnya amount-nya apa, terus price-nya berapa gitu kan. Jadi jelas gitu loh. Terassign dengan baik. Takutnya kalau misalnya ya itulah keunggulannya dictionary lah. Kemudian untuk update name item sama aja, kayak ganti namanya di dictionary kan. Kita pakai pop. Kemudian untuk quantity dan self price
quantity dan price itu kita udah define aja, oke, yang pop itu kita pakai pop juga itu karena, diminta variable new name kan, jadi ya udah kita pakai pop juga. Kemudian untuk delete item, pakai function del, sama untuk dictionary. Reset transaction kita pakai redefine, terus dijadikan dictionary kosong lagi. Kemudian untuk check self, itu sebenarnya ini agak redundant ya, soalnya kalau misalnya dictionary juga kalau misalnya ada yang miss, kita akan error kan, ya kan? Makanya ya sebenarnya agak redundant juga diminta, karena tapi ya requirement-nya perlu ada check error gitu. Apabila ada yang missing ya udah, meskipun ya redundant juga kan. Eee, Ya udah itu intinya untuk, raise error itu untuk cek itu untuk, apakah ada yang missing value atau enggak, meskipun redundant. Kemudian nanti, kalau misalnya emang nggak akan ada, apa namanya, nggak akan ada price yang error, ya udah nanti dijumlahin gitu kan, dijumlahin, total price-nya berapa, kemudian, difilter ya difilter. Dimasukin flow ke chart, ke code, apa namanya, if conditioning kalau misalnya, kondisi-kondisinya misalnya diskon price-nya antara 200 sampai 300 ya diskonnya 5%, kalau misalnya 300 sampai 500 ya diskonnya 8%, kalau misalnya di atas 500.000 ya diskonnya 10%. Kemudian print. Untuk checking kodenya gitu ya, kita punya cek, apa namanya, tes ya, tes kodenya sesuai yang diberikan di pacman, ini tes kode seperti ini. Jadi ya kita coba aja run, oke, nggak ada error untuk kodenya. Oke, kita cobain pakai kode 1 makan siang ya. Kita ayam goreng 2 dan pasta gigi 3, ya nggak ada yang terus, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang error. Kemudian trans check, ya trans check, kita reset lagi ya. Kita cek maksudnya, kita cek, gimana, oke, nggak ada yang apa namanya, tidak ada yang error di kodenya. Kemudian kita pakai trans delete, kita delete, di run. Nah sekarang pasta giginya hilang. Oke. Eh, Oke, jadi yang total price itu, intinya sama aja. Kalau yang di kodeku ya, yang total price di pacman itu dia dimasukkan ke check ya. Intinya kayak gitulah. Oke, gitu saja presentasi saya.